Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kita sampai kepada pembahasan Al-Aslu Al-Khamis, yaitu asal yang kelima, pokok yang kelima, ya. Pokok yang kelima yaitu tentang fi qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Kita sampai kepada permasalahan kemarin adab-adabnya. Jadi adab membaca Al-Quran ada 3. Yang pertama kemarin adalah dibaca dengan ikhtiram, mengagungkan dan memuliakan. Kemudian yang kedua yaitu mencari waktu-waktu yang utama, ya, mencari waktu-waktu yang utama. Dan sebelumnya kita lanjutkan, kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, ya, kepada para sahabat, pada para tabi'in, ahlul bait baginda Rasulullah SAW, pada para aulia, syuhada, salihin, khususnya guru kita Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita harus selalu nyambung dengan guru kita, karena kita ini bisa nyambung dengan Allah, bisa nyambung dengan Rasulullah, itu berkahnya guru. Tanpa guru kita jadi Tarzan. Jadi Tarzan, bergelayut aja dekat pokok, mainnya dengan monyet, mainnya sama apalagi beruang, itulah kawan dia. Tapi berkah guru itulah kita insyaallah bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani, adab yang kedua. Kemarin kita sudah mulai tetapi kita belum selesaikan. An tatashawwaqa fi ba'dil awqat ila aqsa darajatil fadli fihi. Jadi hendaklah suatu ketika, suatu saat kita ini membaca Al-Quran, tapi cari di keadaan yang paling utama derajatnya paling tinggi. Kapan? Yaitu baca Al-Quran yang derajatnya paling tinggi. Wa dzalika bi antaqra'ahu fi sholati qa'imah. Yaitu hendaklah engkau membaca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan berdiri. Itu sekali-sekala lakukan, kata Imam Ghazali ini. Jangan kita biasa sambil duduk aja di luar sholat. Sekali-sekali bacalah Al-Quran sambil berdiri, sambil waktu sholat. Belum hafal,
ya pakai Al-Quran disangga gitu. Nah, boleh, tak masalah. Nah, atau bagaimana caranya yang lain, nggak apa-apa, boleh. Cuma kadang-kadang ketika kita berbicara, mempraktekkan suatu hal di halayak orang ramai, ketika mereka tidak paham, itu akan menimbulkan fitnah. Contoh umpamanya kita baca Al-Quran, sholat tapi kita pegang gini Al-Qurannya. Umpamanya contoh nih. Ini praktek yang seperti ini, untuk kadang-kadang di kalangan orang awam yang tidak memahami akan jadi fitnah. Sholat kok kayak gitu, sholat kok kayak gitu. Nah, maka dikatakan, ada hikmah mengatakan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Orang itu akan menjadi musuh, orang itu akan menjadi musuh perkara yang dia tidak tahu. Ketika dia tahu, apa tuh kok kayak gitu, apa tuh kok kayak gitu. Kenapa dia komplain? Karena sebetulnya keterbatasan ilmunya. Makanya kadang-kadang kalau kita tahu suatu hal, suatu ilmu, itu dilihat-lihat juga ketika kita nak mempraktekkan di hadapan halayak ramai. Ini orang ramai ini faham tak ketika aku melaksanakan ini? Apakah ini justru menimbulkan fitnahnya lebih besar? Nah, itu juga perlu dijadikan pertimbangan. Nah, sekarang umpamanya contoh nih, orang baca Allahu Akbar, dia baca, terus dia pegang Al-Quran gini. Itu bagi orang awam itu akan dikomplain, gitu kan. Nah, sementara itu, ya, mohon maaf, itu kalau kita nak perhatikan menurut gerak dan lain sebagainya, kalau kita ambil 1, 2, kalau nak hitung gerak lah. Kalau umpamanya kok dianggap 3 pun geraknya, itu Imam Malik masih mengatakan boleh, tak ada masalah gitu. Daripada umpamanya kita meninggalkan sesuatu itu, padahal ini yang paling utama nih, membaca Al-Quran sambil berdiri. Kapan kita nak praktekkan? Nunggu jadi hafiz semuanya? Iya gitu. Kalau jadi hafiz, kalau tak jadi hafiz sampai mati, tak pernah membaca Al-Quran di kondisi yang paling utama, yaitu ketika berdiri waktu sholat. Nah, itu paling utama. Kalau tak bikin penyangga tuh yang berdiri itu kan yang besar, Quran besar tuh ada. Itu pakai Quran aja. Ya karena pernah ada dipraktekkan orang juga kan. Bahkan pakai handphone. Sebetulnya kalau itu betul-betul dijaga dari hal-hal yang dia bisa melalaikan dia dari sholat, itu sebetulnya tidak boleh. Jadi betul-betul harus semacam umpamanya contoh datanya dimatikan, atau jangan silent, udah otomatis datanya matikan, sehingga ketika dia baca Al-Quran ini memang murni dia akan menjadi Al-Quran. Maksudnya tidak mungkin pas ketika gini istrinya miss call pula, kan jadi masalah, ya kan? Kalau memang nak pakai handphone, atau pakai handphone yang memang bukan untuk diaktifkan, pakai telepon, WhatsApp dan lain sebagainya. Pas gini, bip, masuk pula, tertutup Al-Qurannya, tunggu hilang dulu. Nah, kan masalah. Jadi sebetulnya hal-hal yang seperti ini itu harus diperhatikan juga. Nah, jadi kalau umpamanya nak melakukan begitu, tentu harus di-off-kan semuanya dulu. Nah, di-off-kan semuanya dulu. Jaringannya di-off-kan, murni jadikan di Al-Quran. Nah, contoh kalau umpamanya kayak begini kan mungkin dia akan lebih mudah, ya. Jadi kita ini berbicara masalah jangan terlalu kaku, maksudnya. Contoh kayak begini kan, ini kalau merubah halaman 1 halaman 2 kan gampang saja gini, cuma pakai jari saja. Pakai jari, kalau menurut Imam Syafi'i menggerakkan jari begini, ini tidak hitungan 1, 2 dan 3. Pokoknya kita hanya begini saja menggerakkan, kan begini kan. Ini kalau hanya yang bergerak 1 jari saja, itu tidak dihitung 1 gerakan. Nah, semacam orang garuk. Kalau orang garuk gini, ini dihitung banyak gerakan. Tapi kalau mau gatal, di gini aja. Ini banyak kali ini tidak batal. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maksudnya begitu. Maksudnya jangan karena kekakuan ini, akhirnya kita meninggalkan satu fadilah yang luar biasa. Yaitu membaca sholat sambil membaca
salat membaca Al-Quran waktu berdiri. Kayak seperti ini. Kan bisa. Pokoknya kayak gini kan, kalau handphone itu enak. Apalagi dia nanti pakai kuncinya pakai apa namanya nih? Wajah. Begitu dia gini, tak pakai nak. Gini-gini. Halah, itu HP ketinggalan jadul tuh, gantilah HP-nya. HP canggih cuma untuk galau aja, untuk apa? Jadi ketika nak baca Quran, ini langsung terbuka dia kan. Langsung terbuka kuncinya. Ini tidak. Ini gini-gini. Lupa pula berapa. Pinya lupa pula tak jadi. Ya kan. Ini contoh. Jadi kita tidak istilahnya menolak langsung total, tidak. Ya. Jangan. Cuma itu pesan saya. Harus diperhatikan juga kalau nak pakai ini. Itu di off-kan dulu datanya. Pokoknya sekiranya hal-hal yang bisa mengganggu sholat, nah itu harus dimatikan. Silent saja nggak cukup. Jadi harus dipasang apa? Gambar pesawat. Pesawatnya udah hidup gini, bolehlah. Jadi tak mungkin apa nih? Ada yang nelpon, kawan nelpon pun tak ada, mungkin ada yang nelpon. Otomatis ini jadi mushaf dia kan. Gini enak nanti masuk. Masuk ke sini. Allah, nanti ambil. Allahu Akbar. Ambil tinggal lanjut aja. Lanjut. Sebegini. Buka set gini aja. Set gini aja udah bergerak dia. Contoh, boleh. Jadi jangan karena kekakuan kita jadi tak pernah kita kalau sholat sudahlah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, alam tara kaifa fa'ala, dah itu aja. Tak pernah baca Al-Baqarah ke Ali Imran ke, tak pernah. Macam mana tak hafal? Kalau menunggu kau hafizah, kira-kira kapan? Mudah-mudahan, ya nak? Amin. Itu mudah-mudahan. Kalau tak, kapan lagi nak baca? Gitu maksudnya. Atau taraweh, kalau mau kita besok kita nak bikin taraweh, ya. Tapi kita caranya begini. Tapi syaratnya yang nyimak megang Al-Quran semua, gitu. Boleh pakai gini, tapi harus gambar pesawat, gitu. Boleh. Tapi kita banyak bacanya, tarawehnya, bukan nak cepat kilat aja, ya. Kita hantamkan Al-Quran 30 juz di dalam sholat berjamaah. Itu kalau kita nak bikin, insya Allah mudah-mudahan Ramadan tuh udah jadi pesantrennya, mudah-mudahan. Amin. Itu bisa kita bikin. Nanti jangan viral pula. Orang makanya kalau perkara orang yang nggak paham ini bisa jadi fitnah, saya bilang. Ya bisa jadi fitnah. Bisa jadi guyonan, bisa jadi fitnah, gitu kan. Sekarang contoh teknologi itu, kalau memang dia bisa digunakan untuk ibadah, kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak? Karena kalau kita pakai mushaf itu, kita kadang lebih ribet megangnya, nomor satu. Bukanya ribet gini. Kalau hitung gerak akan jelas lebih banyak geraknya. Kalau ini kan tak ada gerak. Mana ada gerak? Kau ngambil, gini aja kan? Allahu Akbar, langsung satu. Dah. Langsung baca. Kan? Pakai kenyit nitit, katanya terbuka. Kan gitu. Ini. Kalau tak, jangan. Macam mana nih? Tek. Alah, sudah. Jadi menurut Imam Syafi'i juga begitu. Kalau gerak hanya satu jari begini saja, ini tidak membatalkan sholat. Ini tentu gini aja. Tentu gini. Bukan gini-gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lain lagi, kacau lagi. Tuh. Ataupun sholat sambil duduk. Umpamanya berdiri penat, ya sholatnya sambil duduk, boleh. Sholat sunnah kalian yang setiap hari main futsal, itu kalau nak sholat sambil duduk, kalau sholat sunnah boleh. Bukan tidak boleh. Boleh. Jadi sholat sambil duduk untuk sholat sunat bukan hanya untuk orang yang lumpuh atau yang sudah tua tak tahan berdiri. Tidak. Anak muda-muda macam kakinya Ronaldo boleh juga sambil duduk. Itu boleh. Cuman itu tadi fadilahnya separuhnya yang berdiri. Tapi daripada baca Quran di luar sholat,
tentu lebih utama itu kan. Nah, itu lebih utama itu. Tuh. Kita lanjutkan. Jadi derajat membaca Al-Quran yang paling utama sekali adalah dibaca di dalam sholat waktu berdiri. Tuh. Namanya membaca di sini bukan berarti harus hafal, tidak. Qiraah bisa bil ghaib, bisa berarti membaca boleh. Khususan fil masjid, ditambah lagi di masjid, ditambah lagi wabillahi di tengah malam. Kau apa tak pas nih? Li'anal qaba fil laili asfa li'annahu afragh. Tengah malam di masjid, di tengah perkebunan, kan? Itu lagi. Apa tak? Kepinginlah suatu saat nanti ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Kita hatamkanlah Al-Quran itu di dalam sholat. Yang membaca dengan yang menyimak sama. Nomor satu itu. Pertama satu. Nanti kalian yang ikut menyimak di belakang sholat, itu kalian juga secara qiraah sudah pernah mendengar bacaan Quran ini istilahnya bersanad. Secara mendengarnya ini sudah bersanad. Gitu, mendengarnya. Jadi gitu. Jadi istilahnya dari guru yang pernah Qur'annya itu juga bersanad dari gurunya. Kalau kalian pokoknya Quran khatam baca sendiri kan berarti ada bacaan yang tidak bersanad. Ya, paling tidak pernah mendengarkan gitu. Pernah mendengarkan. Kalau 30 juz itu selesai. Tapi saya rasa kalau hanya satu malam satu juz itu tak banyak. Tak banyak, ya kan? Nah, itu ya. Tapi kalau kalian tidak memegang gini Al-Quran gini, tak ada cerita lah. Pokoknya entah tidur, entah ngelamun, hilang semuanya tuh. Tak ada. Jadi nanti umpamanya kita bikin tarawih yang seperti itu, kita ini sebetulnya rawan di online kan, di live kan. Takut didengar oleh orang-orang yang awam, ya kan? Tapi tak apa-apalah. Ini untuk supaya diketahui juga, ya, supaya diketahui juga hal-hal yang seperti itu. Nah, itu diperbolehkan. Jadi kita nyimak semuanya bacaannya, nyimak. Tidak apa-apa, boleh, tidak ada masalah. Supaya nomor satu, fadilah kita juga dapat yang jadi makmum. Yang kedua sekaligus nanti sanad Al-Qur'annya secara mendengarnya itu sudah nyambung. Lagi. Terus kalian umpamanya kalau kalian nak baca semuanya kalian satu-satu. Nak baca Quran. Nak Buya dengarkan satu-satu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Aduh 30 juz melika-mika semua. Aduh kapan selesai? Ya kan? Ya mestinya memang begitu. Tapi kalau orang satu orang mana tahan? Kan kalian orang banyak, ayo tak tahan. Sementara aktivitas sudah kemana-mana. Jadi paling tidak begitu kalian mendengar. Nah, itu paling tidak. Ya, mendengar mulai dari Al-Fatihah sampai Anas, jangan ada yang tertinggal. Nah, itu minimal. Di situ otomatis kita dapat keberkahan tersendiri. Nah, keberkahan tersendiri kayak gitu. Nah, karena dulu Al-Quran itu juga mulai dari malaikat Jibril membacakan kan, Rasulullah dengarin, Rasulullah bacakan, sahabat dengarin, gitu. Jadi namanya mukri. Guru itu mukri. Mukri itu apa? Gurunya yang baca, muridnya dengar. Itu namanya mukri. Nah, jadi pertama dulu malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril yang bacakan dulu. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan Al-Quran, Rasulullah bacakan, sahabat dengar. Begitulah rantaian Al-Quran sampai pada hari ini. Gitu. Sementara kalau kita membaca Al-Quran hanya kita baca sendiri, itu berarti sanadnya tak nyambung. Nah, berarti perlu disambungkan, perlu punya guru, kayak gitu, penting. Insya Allah. Kita lanjut. 10 menit lagi. Dibaca ketika sholat dalam keadaan berdiri. Di dalam masjid.
di waktu malam. Kenapa di waktu malam itu lebih utama? Li'anal qalba fil laili asfa li'anu abragh. Karena di waktu malam itu hati ini lebih bening, lebih bersih karena lebih kosong. Kalau siang nih tak bisa seperti malam hari. Kalau umpamanya bacanya dah malam hari lah, dah tak mikir kerja ini, kerja itu, apa lagi segala macam. Kalau siang, aduh, udah ribut apa segala macam. Nah, itu di situ lebih bagus. Jadi bisa lebih fokus kepada Al-Qur'an. Lebih bagus. Nak tadabbur, nak apa lebih bagus. Fa innaka wa in khalauta bin nahar fa taraddudul khalqi wa harakatuhum fi asghalihim tuharriku batinak. Sesungguhnya ketika engkau berkhalwah, maksudnya ini ibadah, menyendiri, berkhalwah, tapi di siang hari. Umpamanya dia sholat pakai Al-Quran nih, di siang hari menyendiri, ya kan? Kemudian ini kalau dari siang hari, maka dikatakan fataradul khalqi wa harakatim fi azghalim tuhariku batinak. Orang masih lalu lalangnya orang ini akan mengganggu batinmu gitu. Jadi kita lagi ngaji, kita berdiri. Nah, kita lagi ngaji, tiba-tiba ada orang ketuk pintu lah, ada orang entah panggil-panggil lah, ada apa. Jadi nggak bisa anteng, nggak bisa tenang. Nah, itu masalahnya. Jadi malam lebih utama. Karena siang banyak gangguan, ya, siang banyak gangguan. Wa tuzghiluka khususan in kunta tatawaqqa'u an tutlaba li sughlin minal a'mal wal asghal. Jadi yang seperti itu nanti kalau siang hari itu akan menyibukkan dirimu, ganggu dirimu. Apalagi ketika engkau ini memang sedang dalam posisi bekerja atau sibuk, jadi nyempat-nyempatkan gitu. Ini cukuplah nih untuk sholat. Allahu Akbar. Baru sebentar aja sudah dicari-cari orang. Nah, ini tambah gak karu-karuan sholatnya. Wa kaifa ma qara'tahu walau muttaji'an min ghairi taharatin fala takhlu 'anil fadli. Terus Al-Quran itu bagaimanapun keadaannya, engkau membacanya, itu engkau tetap dapat satu keutamaan. Terserah. Walau mutajan, walaupun bacanya sambil baring baca Quran, baring baca Quran, itu tetap dapat fadilah, ya. Fala takhlu, tidak akan sepi daripada fadilah, keutamaan. Fa inna Allah ta'ala athna 'alal jami' wa qala alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri. Zikir sambil berdiri boleh. Mana dalilnya nih? Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah pertama dulu qiyaman, dalam keadaan berdiri, au qu'udan, atau duduk. Kemudian wa ala junubim, atau berbaring. Boleh. Nah, boleh. Ini dalilnya. Jadi orang zikir, mamanya ada orang zikir berdiri begitu, ada dalilnya di Quran kok. Tidak harus duduk saja, tidak harus, boleh. Makanya ini dalilnya ini juga digunakan untuk Al-Quran. Baca Al-Quran sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, sambil baring boleh. Tapi maksudnya janganlah macam dibikin malas-malasan. Bisa duduk baring aja lah, baring terus hari baring.
Ya tetap dapat fadilah, tetap dapat. Walakin ma dzakarnahu fi ziyadatil fadl. Tetapi kata Al-Imam Ghazali, yang kami sebutkan ini tadi tuh dibaca harus toharoh, paling bagus dalam sholat, waktu berdiri, ataupun sholat sambil duduk. Nah, itu untuk ziyadatul fadl, tambahan keutamaan. Tambahan keutamaan. Fa idza kunta min muridil akhirah fala yashul alaika tarkul fadli. Waqad qala Aliun ridwanullahi alaih. Jika engkau termasuk orang-orang yang menginginkan akhirat, maka janganlah engkau mudah meninggalkan keutamaan. Allah sunnah aja kok. Allah gini pun boleh juga. Allah meremehkan yang fadil-fadil itu semacam. Allah sudahlah. Gitu. Tapi kalau orang yang menginginkan akhirat, jangan kau mudah meninggalkan keutamaan. Walaupun itu boleh, walaupun itu dapat pahala. Nah. Waqad qala Aliun ridwanullahi alaih, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengatakan man qara'al Qur'ana wa huwa qaimun fis shalah falahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri di dalam salat, setiap huruf 100 kebaikan. Satu huruf 100 kebaikan. Kita baca Fatihah saja dah berapa? Baca Qul Huwallah saja dah berapa? Kali 100. Kalau berdiri dalam keadaan sholat. Sementara kita kalau sholat, ya Allah, cari yang pendek-pendek aja. Makanya kalau nak yang panjang itu, nak panjang-panjang sekali, sholatnya sholat sendiri. Kalau jadi imam, itu lihat yang di belakang. Kalau nak panjang-panjang sekali, itu hendaklah sholatnya sendiri. Atau kita berjamaah, tapi kita dah janjian nih. Kita setiap rakaat setengah juz Yang mau ikut, tak nak ikut balik. Okey. Kita praktekkan tu nanti tu, insya Allah. Ini yang boleh nih. Berdua pun tak apalah sama Hardi kalau lain tak mau ni. Tapi komitmen. Maksudnya tu, insya Allah mudah-mudahan terawih nanti kita usahakan. Amin. Cuma kadang-kadang yang repot ni, kadang jadual terawih ni kemana-mana. Kalaupun tidak tiap malam, nanti pas kita ada waktu, kita dirikan insya-Allah. Ya. Entah satu Ramadan tu entah berapa kali. Kadang-kadang kita tak mesti, kadang terawih acara di masjid sini, masjid mana. Nah, walaupun sekali, itu insya-Allah mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Kemudian wa man qara'al Qur'ana bi ghairi shalatin wa huwa 'ala taharatin fa khamsun wa isruna. Ini kurang komplit ya. Kemarin ada yang lebih komplit lagi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam salat dalam keadaan duduk, itu satu huruf 50 kebaikan. Dalam salat tapi soalnya sambil duduk, satu huruf 50 kebaikan. Kemudian wa man qara'al Qur'ana min ghairi shalatin wa huwa 'ala tahara fa khamsun wa isruna hasanah. Kalau dia baca di luar sholat, dia punya wudhu, dia suci dari hadas, satu huruf 25 kebaikan. Satu huruf saja. 25. Jangan mentang-mentang gitu ah. Yasin, dah 2 huruf lumayan. Lumayan 2 huruf aja tak lanjutkan dia. Memang. Paran sekali huruf aja sekali. Nun. Dipanggil orang niatnya baca Quran. Nun, niatnya baca Quran. Nah, taunya itulah nanti kalau dialog kita kemarin ngaji Al-Qudul Ijen kan. Yang bisa bahasa Arab pakai bahasa Quran itu aja lah tuh. Dibaca, Andre, nun. Jawab dia pakai Quran. Itu aja satu huruf, lain tak bisa. Niat dia baca Quran. Macam cerita wanita solehah kemarin tuh. Kalau paman qara al-Qur'ana bi ghairi salatin wa huwa ala tahara fa khamsun wa isruna
hasanah. Wa man qara'ahu ala ghairi wudu'in fa asru hasanat. Kalau barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu, berhadas, maka baginya 10 kebaikan. Berdiri 100 kalau berdiri dalam salat. 50 kalau duduk tapi dalam salat. 25 kalau di luar salat punya wudu. 10 kalau di luar salat tidak punya wudu. Itu derajatnya. Masya Allah. Berarti kita salat 2 rakaat saja tuh berapa kebaikan kita dapat. Tapi kalau kita tak ngaji tak ada itikad, malas jadinya. Tapi kalau ada itikad, jadi ada kemantapan di situ. Ada kemantapan. Orang ini kerja, kalau dia tahu gajinya berapa, tentu dia mantap. Kau berapa? Belum kerja, gaji berapa sebulan? Alah kau kerja aja lah. Berapa dulu gajinya? Nanti aku dah kerja tak dibayar pula. Jadi ketika dah tahu ini faedilahnya gini, jadi ada kemantapan. Tapi nanti kalau dah naik derajat, kita beramal ini sebetulnya tidak hanya untuk niatnya untuk ngumpulin pahala itu bertahap lah seperti itu. Pokoknya kita niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tambah tahap tinggi, ibadah tu bukan niatnya nak masuk surga, takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Subhanahu wa ta'ala alam. Kita lanjutkan acara kita di saudara kita Iman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.